Setelah kami melakukan observasi di sekolah SMP Negeri 1 Soca, kami mendapatkan beberapa kriteria untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai observasi tentang perilaku bermasalah pada siswa. Yang pertama adalah bagian identifikasi, di mana ada A, antecedent atau pemicu sebelum perilaku. Pada kasus pertama yaitu bullying, perilaku muncul akibat perbedaan pendapat atau adu bicara yang memicu rasa kesal pada siswa. Sedangkan kasus yang kedua adalah menyontek, di mana perilaku muncul karena siswa kebingungan mengerjakan soal, tidak percaya diri dan akhirnya memilih menyontek. Yang berikutnya adalah behavior atau perilaku bermasalah, di mana kasus pertama yaitu bullying, menunjukkan perilaku yang tampak adalah bullying verbal berupa menyebut nama orang tua. Dan kasus kedua, menyontek, yaitu di mana perilaku yang tampak adalah menyontek dan berbicara dengan teman saat mengerjakan remedi. Bagian C ada konsekuensi setelah perilaku. Kasus pertama yaitu bullying tadi, adanya korban membalas mengejek, kemudian wali kelas menegur dan memberi nasihat, di mana pelaku akhirnya meminta maaf kepada korban. Dan yang kedua ada kasus menyontek, di mana wali kelas awalnya diam, lalu menegur setelah dianggap melewati batas, siswa yang menyontek kemudian meminta maaf kepada guru. Yang berikutnya ada analisis fungsi perilaku, di mana kasus pertama atau bullying, perilaku berfungsi untuk mendapatkan kepuasan instan dan mengalihkan fokus dari masalah karena merasa terpojok. Sedangkan kasus kedua yaitu menyontek, perilaku berfungsi sebagai respons terhadap tekanan untuk mendapatkan nilai tinggi dan ketidakadaan nilai kejujuran yang kuat. Bagian kedua adalah analisis konteks, di mana ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor individual. Pada kasus satu atau bullying, pengendalian emosi siswa belum naik atau impulsif dan belum matang. Ditunjukkan dengan meluapkan emosi secara tidak rasional saat kesal. Sedangkan kasus kedua yaitu menyontek, motivasi internal siswa kurang dan rasa percaya dirinya rendah terhadap kemampuan akademiknya sendiri. Sedangkan pada faktor lingkungan sosial, kasus satu atau bullying, teman sekelas cenderung mengabaikan dan tidak menganggapnya sebagai masalah serius. Aturan kelas dinilai tidak bermasalah. Namun pada kasus 2 yaitu menyontek, teman sekelas tidak memperdulikan karena fokus mengerjakan remedi mereka sendiri. Bagian ketiga adalah rancangan intervensi, di mana yang pertama intervensi pada antecedent atau pencegahan. Tujuannya untuk mengubah lingkungan fisik, metode pengajaran, dan budaya kelas untuk menghilangkan pemicu perilaku mencontek dan bullying. Kemudian yang kedua ada intervensi pada konsekuensi atau respon langsung, di mana tujuannya memberikan respon cepat dan konsisten untuk menghentikan perilaku negatif dan mendorong perilaku positif dari mencontek dan bullying tadi. Kemudian yang ketiga ada intervensi klinik atau strategi inti, di mana untuk mencontek kita harus melakukan kontrak perilaku, dan untuk bullying kita memberikan konseling individual dan psikoedukasi. Yang keempat itu ada evaluasi keberhasilan intervensi, di mana metode utama yaitu mengukur penurunan frekuensi perilaku, di mana jumlah kasus bullying atau pelanggaran kontrak mencontek itu tadi terjadi. Bagian keempat yaitu refleksi, di mana poin pertama adanya pelajaran terpenting. Kunci sukses adalah pendekatan terpadu yang menggabungkan pencegahan, respon cepat, dan intervensi mendalam, didukung kolaborasi dan evaluasi berbasis data. Poin kedua yaitu perasaan terhadap situasi permasalahan, di mana keprihatinan atas kegagalan lingkungan sekolah diimbangi optimisme karena adanya kerangka kerja yang komprehensif untuk perubahan berkelanjutan. Poin ketiga, langkah pertama sebagai guru. Identifikasi dan hentikan perilaku secara langsung, lalu koordinasikan dengan guru BK untuk respon yang sistematis dan lebih mendalam.